Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung di PW5 Channel yang akan memberikan informasi tentang apa saja yang bersangkutan dengan sejarah dan situs-situs. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, jangan lupa like, komen, dan juga share channel ini agar kami bersemangat dalam berkarya. Monumen Nasional atau yang disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter atau 433 kaki yang terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Kekaisaran Belanda waktu itu. Pembangunan dimulai pada 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan diresmikan hingga dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala dari rakyat Indonesia. Ide awal pendirian monumen adalah seorang warga negara Republik Indonesia biasa, yaitu seorang swasta warga kota sederhana dari Jakarta bernama Sarwoko Martokusumo. Setelah pusat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali ke Jakarta yang sebelumnya berkedudukan di Yogyakarta pada tahun 1950. Menyusul pengakuan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemerintah kolonial Kekaisaran Belanda pada tahun 1949, perencanaan pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel di lapangan tepat di depan Istana Merdeka. Pembangunan Tugu Monas bertujuan mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945 agar terus membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme generasi penerus bangsa. Pada tanggal 17 Agustus 1954, sebuah komite nasional dibentuk dan sayembara perancangan monumen nasional digelar pada tahun 1955. Terdapat 51 karya yang masuk, akan tetapi hanya satu karya yang dibuat oleh Friedrich Silaban yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh komite. Antara lain menggambarkan karakter bangsa Indonesia dan dapat bertahan selama berabad-abad. Sayembara kedua digelar pada tahun 1960, tetapi sekali lagi tak satu pun dari 136 peserta yang memenuhi kriteria. Ketua juri kemudian meminta Silaban untuk menunjukkan rancangannya kepada Soekarno. Akan tetapi Soekarno kurang menyukai rancangan itu dan ia menginginkan monumen itu berbentuk lingga dan yoni. Silaban kemudian diminta merancang monumen dengan tema seperti itu, akan tetapi rancangan diajukan Silaban terlalu luar biasa sehingga biaya sangat besar dan tidak mampu ditanggung oleh anggaran negara. Terlebih kondisi ekonomi saat itu cukup buruk. Silaban menolak untuk merancang bangunan yang lebih kecil dan menyarankan pembangunan ditunda hingga ekonomi Indonesia membaik. Soekarno kemudian meminta arsitek Sudarsono untuk melanjutkan rancangan itu. Sudarsono memasukkan angka 17,8 dan 45 melambangkan 17 Agustus 1945, memulai proklamasi kemerdekaan Indonesia ke dalam rancangan monumen itu. Tugu peringatan nasional ini kemudian dibangun di areal seluas 80 hektar. Tugu ini diarsiteki oleh Friedrich Silaban dan Sudarsono mulai dibangun 17 Agustus 1961. Pembangunan terdiri atas 3 tahap. Tahap pertama dengan dimulai secara resmi pembangunan pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan Soekarno secara seremonial menancapkan pasak beton pertama. Total 284 pasak beton digunakan sebagai fondasi bangunan. Sebanyak 360 pasak bumi ditanamkan untuk fondasi Museum Sejarah Nasional. Keseluruhan pemancangan fondasi rampung pada bulan Maret 1962.
Dinding museum di dasar bangunan selesai pada bulan Oktober. Pembangunan obelisk kemudian dimulai dan akhirnya rampung pada bulan Agustus 1963. Pembangunan tahap kedua berlangsung pada kurun 1966 hingga 1968 akibat terjadinya gerakan 30 September hingga tahap ini semakin tertunda. Tahap akhir berlangsung pada tahun 1969 hingga 1976 dengan menambahkan diorama pada museum sejarah. Meskipun pembangunan telah rampung, masalah masih saja terjadi, antara lain kebocoran air yang menggenangi museum. Monumen secara resmi dibuka untuk umum dan diresmikan pada tanggal 12 Juli 1975 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto. Lokasi pembangunan monumen ini dikenal dengan nama Medan Merdeka. Lapangan Monas mengalami 5 kali pergantian nama, yaitu Lapangan Gambir, Lapangan Ikada, Lapangan Merdeka, Lapangan Monas, dan Taman Monas. Di sekeliling tugu terdapat taman, 2 buah kolam, dan beberapa lapangan terbuka tempat berolahraga. Pada hari-hari libur, Medan Merdeka dipenuhi pengunjung yang berrekreasi, menikmati pemandangan Tugu Monas dan melakukan berbagai aktivitas dalam taman. Rancang bangun Tugu Monas berdasarkan pada konsep pasangan universal yang abadi, yaitu Lingga dan Yoni. Tugu obelis yang menjulang tinggi adalah lingga yang melambangkan laki-laki, elemen maskulin yang bersifat aktif dan positif, serta melambangkan siang hari. Sementara pelataran cawan landasan obelis adalah Yoni yang melambangkan perempuan, elemen feminin yang pasif dan negatif, serta melambangkan malam hari. Lingga dan Yoni merupakan lambang kesuburan dan kesatuan harmonis yang saling melengkapi sedari masa prasejarah Indonesia. Selain itu, bentuk Tugu Monas juga dapat ditafsirkan sebagai sepasang alu dan lesung, alat penumbuk padi yang didapati dalam setiap rumah tangga petani tradisional Indonesia. Dengan demikian, rancang bangun Monas penuh dimensi khas budaya bangsa Indonesia. Monumen terdiri atas 117,7 meter obelis di atas landasan persegi setinggi 17 meter pelataran cawan. Monumen ini dilapisi dengan marmer Italia. Kolam di Taman Medan Merdeka Utara berukuran 25 x 25 meter dirancang sebagai bagian dari sistem pendingin udara sekaligus mempercantik penampilan Taman Monas. Di dekatnya terdapat kolam air pancur dan patung Pangeran Diponegoro yang sedang menunggang kudanya, terbuat dari perunggu seberat 8 ton. Patung itu dibuat oleh pemahat Italia, Profesor Coberlato, sebagai sumbangan oleh Konsul Jenderal Kehormatan adalah Dr. Mario di Indonesia. Pintu masuk Monas terdapat di Taman Medan Merdeka Utara dekat patung Pangeran Diponegoro. Pintu masuk melalui terowongan yang berada 3 meter di bawah taman dan jalan silang Monas inilah pintu masuk pengunjung menuju Tugu Monas. Loket tiket berada di ujung terowongan. Ketika pengunjung naik kembali ke permukaan tanah di sisi utara Monas, pengunjung dapat melanjutkan berkeliling melihat relief sejarah perjuangan Indonesia. Masuk ke dalam Museum Sejarah Nasional melalui pintu di sudut timur laut atau langsung naik ke tengah menuju ruang kemerdekaan atau lift menuju pelataran puncak monumen. Tugu Monas dan museum buka setiap hari mulai pukul 6 hingga pukul 4 sore sepanjang minggu kecuali hari Senin saat tugu tutup. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saksikan terus video kami selanjutnya tetap di PW5 Channel. Terima kasih.